Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat. Selalu tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Engkau menolong hidup kami, Engkau menolong keluarga kami, Engkau menolong gereja kami, Engkau menolong bangsa kami. Terima kasih untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan juga selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Penuh belas kasihan. Dari Keluaran pasal 22 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ini adalah peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu, yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel, dan orang Israel harus menjadi umat yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena umat Israel adalah umat pilihan Allah, semua peraturan harus sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ada 3 reaksi orang ketika melihat orang lain dalam kesulitan. Yang pertama, mungkin ada yang bereaksi, ya syukurlah saya tidak hidup menderita seperti dia. Penderitaan dia begitu parah, tapi saya tidak menderita separah itu. Lalu yang kedua, reaksi orang yang kedua ketika melihat orang lain dalam kesusahan, tidak peduli. Urusanmu, urusanmu lah, penderitaanmu, penderitaanmu lah. Tanggunglah sendiri. Lalu yang ketiga, reaksi orang yang ketiga adalah orang yang penuh belas kasihan. Ketika melihat orang lain dalam kesulitan, dia menolong, dia membantu sepenuh hati, segenap hati, dan sesuai dengan kemampuannya. Reaksi orang tentu berbeda-beda ketika menghadapi teman, sahabat, saudara yang dalam kesulitan. Tapi paling tidak, kita sebagai anak-anak Tuhan ada belas kasihan ketika kita melihat orang lain dalam kesulitan. Tuhan Allah menginginkan bangsa Israel supaya mereka menjadi umat yang penuh dengan belas kasihan. Tidak menindas anak yatim piatu, tidak menindas para janda, tidak menindas orang yang tidak mampu. Karena mereka pernah tinggal di Mesir, pernah ditindas oleh bangsa lain dan hidup dalam penderitaan. Lalu Tuhan Allah menginginkan membuat satu peraturan supaya bangsa Israel tidak melalaikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi mereka harus membantu, harus menolong. Lalu di Israel juga ada peraturan tahun Yobel. Tahun di mana kebebasan, tahun ke-7. Dari tahun 1 sampai 6 semua tanah-tanah dimiliki oleh pribadi-pribadi, tapi di tahun ke-7 ada kebebasan. Sehingga orang yang tidak mampu punya kesempatan untuk memiliki lahan, untuk memiliki tanah, memperbaiki nasib dan hidupnya. Belas kasihan ini Tuhan inginkan bagi umat Israel supaya mereka punya belas kasihan terhadap sesama, memperhatikan sesama, mengasihi sesama, dan juga bergandengan tangan untuk menanggung penderitaan sesama. Dan dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana pelayanan Yesus Kristus yang selalu penuh dengan belas kasihan. Ketika melihat orang banyak terlantar, tidak ada makanan, Tuhan buat mujizat supaya ada makanan.
Ketika Tuhan melihat mereka, murid-murid sedang ada di tengah lautan, tengah dihempas badai, Tuhan memberikan mukjizat, angin diteduhkan. Di mana Tuhan Yesus melayani, dan di mana ada kekurangan, kelemahan, Tuhan Yesus selalu menyempurnakan. Dan mukjizat yang pertama, air menjadi anggur. Di dalam perkawinan di Kana, Tuhan membuatnya supaya sang tuan rumah tidak dipermalukan oleh semua keluarga sanak saudaranya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hidup penuh dengan belas kasihan. Inilah yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar bagaimana Kristus dalam pelayanannya, dalam hidupnya yang penuh dengan belas kasihan. Demikian juga kita anak-anaknya. Kita harus memiliki belas kasihan, hidup saling tolong menolong. Karena kita tidak bisa hidup sendiri di dalam dunia ini. Kita bisa makan nasi karena ada orang yang menanam padi. Kita bisa makan ikan karena ada nelayan yang memelihara ikan. Kita bisa makan sayur karena ada orang yang menanam sayur. Kita bisa makan cabai, sambal karena ada orang yang menanam cabai. Hidup saling tolong menolong, bahu membahu. Itulah yang diinginkan Tuhan. Jangan hidup saling menindas, saling menekan, dan juga jangan hidup saling mengambil keuntungan orang lain. Tapi kita harus hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Biarlah firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, hiduplah penuh dengan belas kasihan, seperti Bapa yang selalu berbelas kasihan kepada kita. Mari kita berdoa. Oh Bapa kami yang baik, benar Tuhan, berikan roh belas kasihan-Mu kepada kami, supaya kami bisa membantu menolong orang lain. Karena kami tahu suatu hari kami juga ditolong orang lain. Hidup kami sekarang ini adalah hidup karena pertolongan orang lain. Dan kami ingin juga membagi pertolongan itu kepada orang lain. Berkati kami supaya kami boleh mendukung satu dengan yang lain, saling menolong sesama kami, saling memperhatikan sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia